Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena tetap mengikuti program Dialog Development hingga saat ini. Dan saya akan langsung saja ke Pak Richard Klaproth. Ya, tadi Mas Gigin menyampaikan bahwa kelihatan yang berkuasa adalah power, ya. Etika itu banyak sekali dilanggar. Memang tadi kembali lagi kepada, saya kira ada denominator yang sama, itu kesadaran, ya, kesadaran satu bangsa itu seperti apa. Kalau kita lihat sejarah bangsa kita, dulu kita disatukan oleh satu kesadaran untuk merdeka. Ya, yang kita lakukan pada waktu itu tingkat kesadaran dari bangsa Indonesia yaitu adalah reason, alasan bahwa saya mempunyai hak untuk hidup yang sama seperti yang lain. Jadi tingkat kesadaran pada waktu itu adalah semua memakai reason, memakai alasan. Ya. Nah, ketika kita sudah merdeka, kemudian yang dipakai apa? Mulai diterapkan ada kesadaran baru yang muncul, yaitu hukum. Ya, kita memberikan hukum, kita taruh aturan-aturan hukum. Tetapi aturan-aturan hukum ini dilakukan dengan membuta dan tidak memperhatikan keadilan. Kita bisa lihat ya, beberapa waktu yang lalu ada orang mencuri buah, ya dihukum 2 bulan ya. Itu mengusik rasa keadilan. Oleh karena itu, hukum itu kemudian, kalau kita lihat ada satu kesadaran lagi baru kemudian muncul, yaitu power. Banyak orang-orang yang merasa kebal hukum karena dia mempunyai power. Jadi kita lihat kesadaran power itu lebih berkuasa daripada kesadaran hukum. Dan kita melihat barangkali selama 30 tahun, ya, atau waktu sejak mungkin kira-kira 30 tahun terakhir, itu kan banyak sekali pendekatan ekonomi dan pendekatan politik yang memakai power. Kalau kita lihat lagi, ada kesadaran yang lebih tinggi lagi yang muncul, yaitu kesadaran akan etika. Kita lihat waktu masalah kasus korupsi Bibit dan Chandra, masalah Prita, ya, itu kan hukum menentukan kamu dihukum sekian, ya. Power juga mengatakan, oke, kamu sekarang harus saya periksa Bibit. Tetapi yang bergerak apa? Etika. Etika bergerak, jadi kelihatan sekarang etika sekarang di atas power. Ya, sekarang saatnya transisi bangsa Indonesia mulai berbicara etika. Ada perbedaan antara etika dan moral. Kalau moral itu adalah nilai-nilai yang diberikan dari luar kepada kita untuk kita terapkan kepada satu society, suatu kesepakatan, konvensi. Kalau etika itu adalah sesuatu yang ada dari dalam hati kita yang kita pancarkan keluar. Ya, kalau kita lihat Facebook 1 juta nama itu ya, itu kan bukan gerakan moral, itu gerakan etika gitu ya. Nah, jadi kalau kita sekarang sudah semua bisa mengerti mengenai etika, saya kira kita tidak perlu lagi hukum. Hukum dia ada karena, dan hukum ada karena power ada karena tidak ada etika. Tapi kalau kita mencapai satu kesadaran akan etika, maka kita tidak memerlukan hukum. Iya, jadi teman sekarang ini kan memang kesadaran etika sangat terasa pada kasus-kasus tertentu. Hanya saja secara umum ini masih belum. Betul. Ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan dunia politik. Misalnya ya, kita lihat kenyataan bagaimana politik uang masih demikian merajalela. Sehingga korupsi pun makin sulit diberantas dan pembangunan kita juga pada akhirnya kalau ini dibiarkan terus-menerus itu menjadi makin tidak efektif. Dan ini yang mungkin akan mendorong orang untuk membuat suatu peristiwa besar lagi yang baru agar kita bisa mempunyai suatu sistem yang betul-betul efektif untuk membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan perubahan ini meskipun tujuannya positif kan bisa saja berdampak sangat negatif kan. Sebagaimana orang bilang setiap sekali perubahan besar, apalagi oleh namanya revolusi, itu yang rugi pasti banyak sekali. Ya, masyarakat yang rugi. Masyarakat pasti rugi, tapi pada saat-saat tertentu, pada tingkat tertentu. Kalau masyarakat ini gagal mengatasinya, bahkan kerugian ini bisa menjadi permanen. Nah, ini bagaimana? Menurut Anda cara berpikir seperti ini apakah cukup realistis atau mungkin Anda punya pemikiran lain bagaimana cara supaya etika ini berkembang makin luas dan didasari dan menjadi sebuah kesadaran nasional? Ya, kalau kita lihat ada dua sisi ya. Ekonomi tidak akan bisa berkembang dengan baik kalau politiknya juga tidak baik. Ya. Oleh karena itu harus ada politik ekonomi. Apa yang saya maksud dengan politik ekonomi? Politik ekonomi terdiri dari dua kata, politik dan ekonomi. Tetapi mereka punya sebenarnya makna yang sama. Politik mempunyai 3 unsur. Pertama adalah bagaimana seseorang itu memperoleh kekuasaan.
Yang kedua, bagaimana dia memanage kekuasaan itu. Dan yang ketiga, bagaimana dia mempertahankan kekuasaannya itu selama-lamanya. Itu adalah hakikat politik sebenarnya. Oleh karena itu banyak orang memperoleh kekuasaan dengan berbagai macam cara, dengan kudeta, dengan demokrasi, ya, cara. Kemudian bagaimana dia memanage? Setelah dia memperoleh kekuasaan, bagaimana dia memanage? Dan intinya bagaimana dia mempertahankan kekuasaannya selama-lamanya. Ekonomi sama juga. Bagaimana seseorang memperoleh akses ekonomi, ya, memperoleh sumber daya, akses ekonomi. Kedua, bagaimana dia memanage akses ekonomi itu. Dan ketiga, maaf, bagaimana dia mempertahankan, ya, akses ekonomi itu selama-lamanya. Kalau kedua kata itu kita gabung, politik dan ekonomi, artinya bagaimana seorang memperoleh kekuasaan untuk memperoleh akses ekonomi, dan bagaimana dengan kekuasaannya itu dia bisa memanage akses ekonominya, dan bagaimana dia mempertahankan kekuasaannya. Untuk mempertahankan kekuasaannya, dia harus memanage selama-lamanya akses ekonomi dia. Caranya bagaimana? Saya kira cara yang terbaik, kalau saya memperoleh kekuasaan, saya akan memanage ekonominya sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak rakyat. Ya, karena kalau di dalam negara demokrasi, saya dipilih oleh rakyat, jadi semua yang saya lakukan harus saya berikan kepada rakyat dengan seadil-adilnya. Dengan demikian maka saya akan terpilih lagi, sehingga saya bisa mempertahankan kekuasaan saya dan akses ekonomi. Tentunya akses ekonomi ini juga bisa dipertahankan kalau kita melakukan dengan seimbang dalam mengeksploitasi. Nah, oleh karena itu harus ada politik ekonomi. Ya. Sebenarnya kita sudah punya politik ekonomi pada waktu TAP MPR nomor 16 ya, tahun 98 kita punya itu. Apa itu politik ekonomi? Politik ekonomi adalah kesepakatan yang dipayungi secara hukum antara segenap unsur bangsa, baik dia eksekutif, yudikatif, dan legislatif, untuk sepakat inilah agenda kita. Dan apabila hal itu dilanggar, maka akan ada punishment-nya. Saya ambil contoh, dulu Uni Soviet, waktu dia masih komunis, politik ekonomi dia adalah komunisme. Jadi kalau saya seorang banker, dan saya memberikan kredit kepada Pak Gigin, dan Pak Gigin menjadi kapitalis, maka besok lusa, saya ditembak mati, dan you ditembak mati. Karena itu adalah politik ekonominya yang disepakati oleh semua. Nah, kita harus mempunyai politik ekonomi yang jelas. Apa politik ekonomi kita? Apa yang akan kita bangun? Begitu ada salah satu yang dilanggar, maka punishment-nya juga harus jelas. Nah, kita belum laksanakan. Kita punya politik ekonomi, tapi kita tidak laksanakan. Sebenarnya tahapan-tahapan Pelita 1, 2, 3 itu sebenarnya politik ekonomi, ya, sebenarnya politik ekonomi gitu. Nah, kita tidak punya politik ekonomi dengan aturan-aturan yang jelas, dengan punishment yang jelas, tidak punya. Oleh karena itu, setiap orang bisa mengambil opportunity untuk membuat kekacauan kalau dia ingin, karena tidak adanya politik ekonomi.